Oke, kembali lagi di channel Ngosan Ngobrol Santai bareng aku Albab dan Mas Bay. Oke, Mas Bay. Mas Bay. Oke Mas Bayu, ini kan sudah seminggu kita udah nggak syuting tuh. Libur panjang. Nah libur, ya nggak libur panjang sih. Libur panjang sih. Nah kali ini kita mau ngobrolin tentang pengalaman kita dalam mencari pekerjaan. Oke. Jadi ya kita berbagi tips lah untuk kamu semua yang mungkin baru lulus sekolah, fresh graduate, lagi bingung cari kerjaan atau cari kerjaan nggak dapet. Betul. Nah, kalian bisa dengarkan obrolan ini sampai selesai karena saya sama Mas Bayu akan berbagi pengalaman. Ya menurut pengalaman saya sendiri sama Sharing. Mas Bayu ya kita sharing dalam bagaimana mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Nah, gitu ya. Jadi kalian bisa dengerin sampai nanti selesai. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Betul. Ya kan Mas Bayu? Insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Nah, iki dimulai soal jenengan siapa aku? Jenengan siapa apa? Sampai mana sih? Aku sih. Ya. Tips pertama ya, menurutku lo ya. Tips pertama menurutku ya. Nek dulu saya pertama itu memang melalui kerabat. Oh, informasi dari kerabat. Iya, ya informasi lah atau pertolongan dari kerabat. Jadi kita kan pasti punya keluarga atau punya kerabat ya. Jadi hubungin saja semua kerabat yang ada, nanya ada lowongan pekerjaan enggak atau ada peluang pekerjaan enggak. Nah, di situ nanti kan ada informasi tuh tinggal kita siap enggak kan gitu. Nah, waktu saya pertama kali bekerja ini ya. Pertama kali saya bekerja itu saya dibantu sama om saya. Berarti masih tetap dari kerabat. Dari kerabat. Nah, makanya pertama nih menurut saya dari kerabat yang paling dekat dulu. Cari informasi. Nah, kebetulan om saya saya waktu itu melalui om saya jadi guru bantu di sekolah dasar. Oh, guru bantu ini Mas? Guru bantu itu ya membantu guru. Asisten? Ya bukan sih ya asisten juga sih, membantu guru dalam mengerjakan tugas, membantu guru dalam mengajar anak-anak gitu. Nah itu tip pertama dari saya. Jadi bagaimanapun hubungi kerabat terdekat, cari informasi sebanyak-banyaknya. Misal Pak Le, Bule, Om, Tante, pokoknya kerabat semua kerabat dihubungin. Om ada lowongan pekerjaan enggak? Ada pekerjaan enggak? Itu menurut saya loh ya. Ini menurut Mas Bayu yang pertama. Menurutku dari aku tips yang pertama dari aku. Jadi sama aja. Hubungi kerabat yang terdekat. Cuma kalau dulu aku tuh karena langsung merantau ya. Aku langsung merantau ke Bekasi. Oh, langsung merantau di Bekasi. Terus sama aja sih, itu juga ada kerabat. Oh, maksudnya kerabat dekat atau kerabat jauh apa teman? Kerabat dekat. Kerabat dekat juga. Cuma dapat informasinya memang bukan dari kerabat kalau aku. Jadi memang nyari informasi sendiri. Jalan ke sana, cari informasi, jalan ke sini cari informasi. Kurang lebih itu sampai 3 bulan. 3 bulan nyari informasi. Cari informasi terus itu. Akhirnya dapat kerjanya di kerabat itu. Dapat kerjanya malah bukan dari kerabat. Oh, malah bukan dari kerabat. Dari hasil sendiri. Oh, lain itu nyarinya bagaimana? Nyari lewat apa? Nyarinya lewat dulu itu masih internet sing mau rental komputer nih loh. Iya ya di warnet. Di warnet aku nyari. Di warnet. Nyarinya di warnet. Maksudnya lewat Google. Lewat apa? Satu aplikasi Jobstreet, aplikasi itu sih. Job apa? Jobstreet. Oh itu ya bukan aplikasi, namanya website mungkin ya. Website, satu website. Website. Oh, itu website. juga infonya juga dari kerabat awalnya. Coba nyari lewat website namanya Jobstreet. Oh, kerabat menginformasikan. Coba nyari pekerjaan lewat Jobstreet. Oh, dulu zamannya masih website ya? Masih website dulu. Masih website ya. Terus dapat dari situ. Dapat. Itu nggak langsung diterima aku Mas. Kan pasti ada melalui tes kan? Ya betul. Melalui tes. Panggilan pertama itu gagal. Panggilan pertama gagal dari satu perusahaan yang sama. Beda. Oh beda. Jadi 3 perusahaan yang manggil. Oh 3 perusahaan yang manggil. Nah,
tiga-tiganya gagal. Tiga-tiganya gagal. Oh gitu. Terus akhirnya yang keterima? Yang keterima yang di perusahaan keempat. Yang perusahaan keempat ini. Nah, berarti kan tetap butuh perjuangan ya. Tetap butuh perjuangan sih. Artinya kalau satu ditolak belum keterima itu ya memang harus coba yang lain harus lagi. coba yang lain dan harus berani ngambil resiko sih menurutku. Terus kalau aku juga ini langsung tips kedua ya. Siapa Pak? Langsung. Kalau aku langsung tips kedua nih pas saat tes. Oh, interview. Psikotes dulu, Mas. Oh, psikotes dulu. Iya. Usahakan psikotes itu soal itu jawabannya jangan sampai kosong. Yang penting ada isinya. Yang penting ada isinya. Itu psikotesnya. Psikotes. Kuncinya yang penting ada jawabannya, jangan sampai kosong. Apapun jawabannya ya. Apapun jawabannya, pokoknya bawa apa yang ini kok maksudnya gini, nggak jawaban benar itu, walaupun jawaban salah itu nanti pasti akan dapat poin. Gitu. Nah itu nanti bisa dilihat. Jadi kayak dedikasinya orang ini mau kerja itu seperti apa sih? Oh gitu ya. Berarti kan beda sama SPMB ya. Nah SPMB kan jawab salah itu justru dapat pengurangan poin. Oh berarti kalau di psikotes itu yang penting ada jawabannya dapat poin. Oh poin. Gitu ya. Walaupun itu poinnya 1 kan lumayan kan. Kalau dari 10 soal 2 salah kan masih ada penunjangnya. Betul. Soalnya kalau SPMB itu kalau sampai salah itu dapat pengurangan nilai. Makanya mending kalau nggak yakin jawab dikosongin. Itu kalau SPMB penerimaan mahasiswa baru maksudnya gitu. Terus apa lagi ya kalau untuk tes sih yang paling poinnya yang paling penting itu ya pas interview kan. Interview. Berarti itu alurnya psikotes dulu. Psikotes. Yang kedua baru interview. Interview. Terus di interview itu yang ketiga kan gagal tuh. Yang terakhir tuh kan diterima. Menurut Mas Bayu apa poinnya yang diterima itu? Yang keempat itu? Sebenarnya aku belajar dari yang 3 ini, Mas. Saat di interview usahakan jujur. Kalau memang nggak tahu ngomong aja nggak tahu. Jangan sok tahu. Kalau gitu memang belum pernah ngomong aja belum pernah. Oh gitu. Kalau semakin kamu sok tahu maka yang interview itu dia akan makin tahu kebutuhanmu. Oh gitu ya. Berarti apa adanya baik gitu apa ya. Adanya. Nggak tahu gitu. Nggak tahu. Terus biasanya kan terakhir ditanya gaji tuh Mas. Kalau gaji sih ya jawabnya namanya fresh grade, yang ngomong fresh grade gimana? Fresh grade apa gimana sih? Fresh graduate. Fresh graduate. Kalau ditanya gaji, jawabnya jangan ya sesuai sesuai UMR atau apalah bahasanya itu. Jangan. Terus jawabnya apa? Jawabnya kalau ditanya kamu kalau diterima di sini minta gaji berapa? Saya kerja untuk cari gaji, nanti lihat kerja saya baru ibu bisa memberikan gaji kepada saya. Kalau langsung dia nembak nominal, beda lagi ya Mas. Kalau dia berbicara nominal baru bilang sesuaikan UMR saja dulu Bu, karena saya masih fresh graduate itu. Nggak, maksudnya dari kan jenengan 4 perusahaan tuh. Itu semuanya ditanya gaji juga? Sama, tanya gaji. Yang jawaban yang jenengan sampaikan itu tadi di perusahaan yang keempat yang diterima itu atau yang ketiga juga sama jawabannya? Keempat. Oh yang keempat. Ya. Kalau yang sebelumnya jawabannya apa jenengan? Jawabannya ya sesuai perusahaan memberikan. Oh gitu, sesuai perusahaan memberikan. Dan saya itu ditembak langsung Mas. Ditembak gimana? Kalau sesuai perusahaan yang memberikan, kalau Mas Bayu diterima, saya kasih upah 2.000 gimana? 2.000 itu 2 juta. Oh 2.000 rupiah. Nah, saya langsung ngeden dong, waduh salah jawab kayak gitu. Oh jadi itu menurut Mas Bayu keliru ya jawab seperti itu ya. Terus yang kedua, yang perusahaan kedua, saya rubah jawaban saya, sesuaikan UMR. Saya langsung ditembak. Memang tahu UMR-nya berapa? Intinya jawab nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu udah salah. Salah lagi. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu bahasa asing. Maksudnya saya jawabnya logika aja, main logika itu Mas. Ya karena saya masih fresh graduate, ya mungkin nominalnya bisa disesuaikan dengan UMR. Bisa disesuaikan itu menurut dia nggak masuk. Oh gitu. Menurut
orang yang mewawancarai dari perusahaan itu nggak masuk. Nggak masuk. Berarti jawaban yang paling, maksudnya yang paling menurut Mas Bayu tepat itu yang ketiga tadi. Yang keempat. Yang keempat. Lebih baik kalau umpamanya Ditanya gaji. Ditanya gaji. Nanti Jawabnya? gaji masalah salary biasanya. Masih salary lah. Bahasa salary lah. Nanti untuk salary-nya minta berapa? Kan itu kan bukan menyebutkan nominal. Ya betul. Minta berapa Itu itu ya. sebenarnya pertanyaan jebakan sih Mas. Iya. Minta berapa ya? Kalau saya sih ngomongnya dari perusahaan, lihat cara kerja saya, lihat kinerja saya, nanti baru bisa menentukan nominal yang akan digaji untuk saya. Beda lagi kalau dia sudah bilang karena Mas Bayu fresh graduate, nanti nominalnya sekian untuk gaji Mas Bayu gimana? Nah itu baru namanya nego nominal. Gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi tips untuk kalian yang mungkin besok atau seminggu lagi mau tes wawancara, ya kan? Kalau ditanya soal gaji sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Bayu. Ini menurut pengalaman jenengan Mas Bayu ya? Iya. Jadi kadang HRD itu memberi pertanyaan jebakan, ya kan? Banyak sekali jebakan pertanyaan. Jadi artinya ya pertanyaan itu sebenarnya untuk menguji sebenarnya. Betul. Sebenarnya untuk menguji orang ini layak enggak kan gitu. Juga mungkin untuk memunculkan apa ya namanya, sesuatu yang tersembunyi di diri seseorang kan gitu. Oke. Nek saya itu terus terang nek untuk kerja itu jarang ngelamar itu di mana Mas, perusahaan besar ya? Perusahaan besar, salah satu perusahaan besar itu di Cikarang. Di Cikarang. Bukan di pabrik itu ya, tapi sama pabrik. Ya pabrik. Hitungannya sih pabrik. Iya. Nek saya terus terang aja jarang ya kerja di, maksudnya selama hidup saya itu nggak pernah kerja itu di pabrik-pabrik itu nggak pernah. Jadi yang pertama itu kan SD. Jadi SD guru, jadi guru bantu di sekolah dasar itu saya hanya bertahan 8 bulan. Karena gajinya seuprit. kecil Mas ya. Ya waktu itu sekitar 150 sampai 200 ribu lah satu bulannya. Itu kan yang menurutku kecil lah Mas, karena maksudnya gini, semenjak lulus sekolah itu saya cita-citanya kan wira swasta. Karena memang di sekolah kan diajarin untuk bisnis gitu loh. Nah saya cuma bertahan 8 bulan karena juga gajinya tadi kecil kan, 200 ribu itu kayak sebulan itu habis lah gitu kan. Ya, betul. Itu aja masih mending saya itu tidurnya di rumah om saya, makan minum keseharian masih numpang ikut om saya. Jadi ibaratnya uang 200 ribu itu ya juga habis. Ya nggak ada sisa lah. Nggak ada sisa. Nggak bisa untuk nabung. Nah misal saya ngekos sendiri itu nggak nutup itu kan gitu. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar tuh. Nah, saya keluar. Nah, ini juga tips untuk rekan-rekan juga, misalkan tidak ingin kerja misalkan ya. Iya. Bisa mulai dengan misal berjualan kan begitu toh. Jualan. Nah, jadi waktu itu aku kan keluar dari kerjaan guru bantu itu kan saya terus dagang, Mas. Dagang di wilayah sama di Brebes sana. Oh, di Brebes. Saya wilayah di Brebes. Karena kan saya waktu jadi guru itu di sekolahan di Brebes sana juga. Saya sama merantau kan gitu toh. Cuman saya hidupnya numpang di tempat om saya gitu. Lah, sewaktu itu saya nyoba dagang buku. Tapi juga ini lewat om saya. Maksudnya gini, kan nggak punya modal. Betul, pastilah. Orang baru lulus sekolah kan kita rata-rata nggak punya duit toh. Iya. Nah, saya cerita sama om saya pengen aja lah dagang aja gitu, bisnis. Nah, terus sama om saya, lah kamu mau jualan buku enggak? Jualan buku mau enggak kan gitu. Oke, aku siap. Pokoknya jualan apa aja siap. Lah sama om saya itu dikenalkan sama temennya yang distributor buku ceritanya. Jadi saya punya privilege. Privilege itu? Privilege itu keistimewaan. Saya boleh ngambil barang dulu, dijual, baru yang laku itu disetorkan. Gitu. Tapi kalau orang lain kan nggak boleh, karena tidak ada jaminan kan di situ. Itu jaminannya om saya. Akhirnya saya ngambil buku lah, maksudnya 50 sampai 60 piece. Saya jual di tempat-tempat kayak acara-acara akbar, kayak pengajian akbar kan, karena kan bukunya buku-buku Islam kan. Saya jualan di situ. Nah, sekali jualan kok dapatnya lebih banyak dari ngajar. Penghasilannya malah lebih banyak dari sekali dagang itu saya bisa dapat bersih 250.000 sekali jualan.
tahun 2000 kalau nggak 2009. 2009. Ya, 2009 2008 kayaknya. Itu tahun segitu 250 saya dapat. 250? Ya. Berarti lumayan aku ya, Mas. Tahun 2000 aku udah masuk 2010 sih itu kan. 2010. 900.000. Iya, tapi jenengan kan Karena masuk kan, di salah satu perusahaan gitu. iya, maksudnya kan jenengan kan gaji bulanan. Gaji bulanan. Gaji bulan saya kan waktu itu 200.000 kan keluar. Iya. Nah, saya dagang sekali jualan dapatnya 250.000. Kalau sebulan dagangannya 4 kali ya dapat 1 juta. Kan hitungannya kan masih lebih banyak. Iya, malah lebih banyak dagang kan gitu lebih toh. banyak Nah, dagang. akhirnya saya dagang tuh gitu. Tapi karena saya waktu itu sakit harus pulang ke Klaten. Nah, di Klaten nggak punya pekerjaan lagi. Nah, akhirnya saya cari pekerjaan lagi. Tipsnya begini. Ini tips kedua dari saya. Nah, ini dulu sih, kalau sekarang bisa diaplikasikan juga. Dulu itu ketika saya cari pekerjaan, saya tuh ngumpulkan nomor, Mas. Nomor handphone. Oh, nomor handphone. Nomor handphone lo, itu nomor apa lo? Nah, nomor handphone itu dikumpulin. Misal kayak saya kan buka majalah, buka koran dan sebagainya. Ketika ada nomor perusahaan, nomor toko, nomor apapun yang warung makan dan sebagainya, itu saya kumpulkan semua, Mas. Kemudian saya bukan WhatsApp, dulu belum ada WhatsApp, dulu masih SMS. Saya SMS satu persatu. Saya perkenalkan diri, terus nanya ada Bapak Ibu apakah ada lowongan pekerjaan di situ. Intinya mencari informasi, kemudian langsung hubungin lewat nomor itu. Nah, dari situ dapat satu pekerjaan yang lumayan gitu di daerah Jogja sana. Jadi di sebuah toko yang sudah besar. Jadi di situ saya disuruh ya sebagai menjaga toko lah gitu. Tapi gajinya ya lumayan, orangnya juga baik gitu. Nah, dari situ saya dapat pekerjaan. Nah, jadi tips kedua dari saya, kalau dulu nyari nomor HP, sekarang juga bisa cari nomor HP itu. Misal kayak jenengan lewat di mana ada nomor handphone itu, misal kayak sekarang di warung makan apa ada nomor handphone, itu langsung dicatetin semua, terus dihubungin semua. Pokoknya jangan gengsi lah. Jangan gengsi. Itu jadi salah satunya kumpulkan nomor di WhatsApp. Kalau sekarang kan di WhatsApp kan udah WhatsApp aja Bapak Ibu. Tapi WhatsAppnya jangan kayak yang anak sekarang. Cuman P itu udah nggak etis itu. Jadi orang PPI apa Mas, aku malah gak ngerti. Jadi kadang kan gini, dia itu nyari pekerjaan itu cara ngetes nomornya dia cuma ngirim huruf P itu loh, Mas. Oh, kayak di ping namanya. Huruf P banyak sekali. Nah, itu nggak etis, nanti pasti nggak diterima itu. Iya benar. Lah, cara WhatsApp-nya juga yang sopan. Jadi langsung saja, nggak usah di P. Kan kadang ngirim banyak toh P terus akhirnya Bapak, Mas mau nanya apakah ada lowongan pekerjaan, bukan begitu caranya. Iya dong. Itu nggak etis. Jadi langsung aja diketik gini. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya mengganggu. Ini saya nama ini, tinggal di sini. Saya sedang mencari pekerjaan Bapak Ibu. Apakah di tempat Bapak Ibu ada lowongan pekerjaan? Langsung saja dikirim. Nggak usah dites pakai P, terus baru nanya, Pak ada pekerjaan nggak? Gitu, nggak usah gitu. Langsung dikirim seperti itu dengan kalimat yang sopan. Insya Allah nanti diterima gitu. Karena pengalamannya temanku yang bos perusahaan itu kadang ada orang yang nyari pekerjaan itu modelnya gitu, ngirimnya cuma P habis itu Pak apakah ada lowongan pekerjaan di situ gitu. Ya pasti low respon. Artinya orang itu sudah nggak respect lah ya. Jadi ini apa sih kan gitu toh. Karena jelas, tidak ada etikanya lah maksudnya begitu. Jelas langsung low respon biasanya kalau termasuk saya pun kalau di WhatsApp gitu ya nggak respect lah, juga. Ya. Nah kayak misalnya ini Mas Bayu kan juragannya lebih baik, misal ada orang cari pekerjaan modelnya begitu kan ya pasti kurang respect kan. Iya, langsung low respon. Jadi yaitu tips kedua dari saya, kumpulkan nomor di WhatsApp tapi harus tahu etika gitu. Nek dari Mas Bayu yang ketiga sepenting nggak usah gengsi ya Mas. Kita kalau ngomong agama nggak ya, namanya orang Islam ya, nggak usah gengsi, yang penting itu masih taraf halal itu. Iya betul. Walaupun kayak gini, ini
iya ngomong ya. Kayak aku nih, jasaku kan otomotif. Ya. Nyari kerjaan di salah satu perusahaan otomotif. Ya. Udah pasti impiannya begitu dong. Ya, artinya impian dari sekolah, aku sekolahnya otomotif, kerjaku ning otomotif, bayangkan gitu. 3 perusahaan ini semuanya otomotif dan gagal. Oh, berarti 3 perusahaan yang nolak jenengan itu malah justru yang di bidang otomotif. Otomotif perusahaan besar semua loh. Dan jenengan tolak semua. Ditolak, bukan aku tolak. Tapi aku ditolak semua. Iya, maksudnya jenengan ditolak semua. Dan memang dari 3 perusahaan ini saya akuin kalau untuk masalah tes ya, dari psikotes, interview, apalagi dari tes kesehatannya itu sangat ketat banget. Yang 3 itu. Sangat ketat sekali. Rata-rata itu jatuhnya pasti setelah interview. Karena pertanyaan sangat menjebak semua. Iya. Dan kadang pertanyaan juga membuat kondisi jiwa atau mental itu down ya. Langsung down. Nah, tapi setelah itu biasanya kalau memang mentalnya nggak kuat atau orangnya gengsi, aduh ditawarin kerjaan bukan yang di otomotif, biasanya nggak mau ngambil. Nah itu jangan. Ya. Kalau sistemmu masih begitu, cara berpikirmu masih begitu, nggak akan kerja. Ya. Jadi maksudnya terlalu idealis ya. Nah, terlalu idealis itu nggak akan kerja. Apalagi zaman sekarang tuh nyari kerja kan susah juga. Iya betul sih, betul. Malah perusahaan yang keempat ini keluar dari jalur sekolah. Maksudnya tidak sesuai dengan ijazah. Bidangnya nggak sesuai. Bukan otomotif lah ya. Bukan otomotif, dan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kimia. Kimia malahan, justru malah di kimia ya. Kimia, dan ini juga jasa, perusahaan jasa. Tapi di situ malah Mas Bayu diterima. Alhamdulillah diterima, yaitu karena belajar dari pengalaman 3 perusahaan ini gagal. Terus yang keempat ini alhamdulillahnya dipanggil. Yes, aku cuma pikir gini, aku lulusan baru. Iya. Apapun tak kerjain yang penting halal. Iya betul. Yang penting halal, yang penting dapat pekerjaan gitu loh ya. Ketika kamu nanti dapat pekerjaan ya, apapun posisimu nanti di pekerjaan itu, bahasa Indonesia jangan sulit mas. Jangan mengeluh. Nah, jangan mengeluh. Ya betul. Jangan mengeluh. Kerjakan dengan ikhlas. Maksimal lah ya. Maksimal ikhlas. Terus pokoknya dinikmati lah. Pasti nanti atasan kayak supervisor segala macam itu akan melihat pasti. Melihat ya betul. Kayak aku dulu kan nggak sesuai bidang loh. Kimia itu ya nggak tahu. Cuma ya udahlah nggak apa-apa. Aku ambil, aku kerja di sana. Itu nggak langsung lamaran ke operator mas. Tapi di dalam situ aku nggak jadi operator. Oh berarti maksudnya awal ketika bekerja itu tidak jadi operator. Nggak jadi operator. Terus jadi apa? Dikon ngepel. Tenan. Saya disuruh ngepel. Di satu perusahaan itu ya bener. Di situ memang didikannya orang dulu kali ya mas. Iya betul. Agar kamu tuh kerjamu disiplin, terus lebih mengerti seluk-beluk dari pekerjaanmu nantinya. Jadi memang kalau setelah membantu, namanya ada leader ya. Setelah membantu leader nanti disuruh bersih-bersih. Iya. Nah itu dari 5 orang yang barenganku ya masuk ya, yang bertahan cuma aku. Semuanya keluar. Karena disuruh ngepel itu tadi. Betul. Karena pikirnya dia, wah aku di sekolah larang-larang. Kok kon ngepel? Itu berjalan berapa lama mas ngepelnya itu mas? 3 bulan. 3 bulan ngepel terus ya? 3 bulan ngepel dan alhamdulillah kalau di situ sudah mulai meningkat kinerjanya ya. Sampai sekarang dirasakan, jadi tahu yang namanya cinta. Iya. Itulah. Betul. Berarti selama 3 bulan itu jenengan disuruh ngepel itu tadi. Pokoknya ojo gengsi lah intinya. Kalau untuk mau ngelamar di perusahaan apapun ya jangan. Dan mungkin itu juga cara perusahaan untuk training lah ya bahasanya lah ya. Training ngetes mental itu juga. Tapi kan setelah itu kan jenengan kan menikmati hasilnya toh? Menikmati hasilnya. Nah, dibandingkan tadi temannya jenengan yang akhirnya keluar gitu. Nah, itu teman-teman, jadi memang ya perusahaan itu kan cara mentrainer karyawannya kan beda-beda. Mungkin disuruh ya, ada juga bahasa yang gini sih. Kalau kamu pengen punya mobil, kamu harus cuci mobil dulu, ya, kan begitu kan, banyak kan seperti itu.
Ya intinya seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, kerjakan dengan maksimal, ikhlas. Dengan ikhlas. Nanti akhirnya dilihat gitu ya. Gitu, oke. Oke, itu dari Mas Bayu. Nah, selanjutnya tadi saya tips berapa yang kedua ya? Kedua, sekarang ketiga dong. Nah, yang ketiga ya. Tapi belum bisa ya, Mas. Oh ya ya ya. Yang ketiga apa yang keempat itu ya? Yang keempat. Langsung masuk ya. Yang keempat. Kameramannya kodenya keempat. Keempat. Nah yang keempat, menurut saya lah ya, saya itu uniknya gini Mas Bayu, saya dari dulu sampai sekarang itu bekerja itu jarang yang namanya pakai lamaran, maksudnya surat lamaran itu loh ya. Modelnya kayak tadi, misal WhatsApp, WhatsApp ngirim pesan terus dipanggil. Kalau dulu masih pesan, guys, belum ada WhatsApp. SMS dulu SMS. WhatsApp belum ada, BBM juga belum ada, masih SMS itu. Satu SMS itu kalau nggak salah Rp350 itu waktu itu. BBM udah ada tapi masih mahal. Oh iya, dan saya belum mampu beli. Iya betul. Lah, terus apa namanya? Saya tuh modelnya seringnya seperti itu. Apa namanya? Cari-cari nomor, tak hubungin terus disuruh datang interview langsung. Saya menunjukkan skill, diterima langsung gitu loh. Nah, jadi menurut saya tips keempat itu karena sekarang itu zamannya jauh lebih informasi jauh lebih terbuka, banyak sekali platform yang memberi informasi. Lah kalian bisa cari informasi-informasi misal kayak buka di YouTube ya kan. Ya. Kan di situ kan banyak juragan-juragan tuh. Misal kayak sedang nge-vlog, misal kayak juragan bengkel apa, di situ kan pasti tertera nomornya. Hubungin aja atau di DM misalkan Bapak, Ibu, mohon maaf ini saya nama ini dari sini tinggalnya, saya membutuhkan pekerjaan, kemampuan saya ini apakah di tempat Bapak membutuhkan, ya. Kan seperti itu. Terus bisa juga lewat Facebook kan. Tuh, sekarang kan banyak sekali grup-grup Facebook. Jangkauannya juga lebih luas. Tapi ya memang kadang hati-hati, ada yang model pekerjaan penipuan ada Mas. Banyak Mas ini bukan ada lagi. Saya hampir pernah kena di Solo itu. Pernah waktu itu. Aku juga pernah. Jadi saya dapat informasi lowongan waktu itu staf. Staf apa Mas? Kayak semacam staf perusahaan lah kayaknya itu. Lah saya disuruh kan waktu itu ada informasi dibutuhkan staf, gaji lumayan kan dan sebagainya. Kirim lamaran ke ini, konfirmasi ke nomor ini, tak kirim lamarannya, tak konfirmasi ke nomor itu terus dipanggil interview. Disuruh pakaian rapi kayak orang kantoran itu kan. Terus saya datang ke kantor, ya ternyata banyak yang interview juga ada itu. Cuman bahasa terakhirnya kok disuruh membayar. Nah itu langsung saya. Nah ini kayaknya nggak mungkin ini artinya menurut pengalaman saya dimanapun pekerjaan itu nggak ada yang namanya membayar. Kita mencari kerja kok mencari uang mendapatkan uang. Kok disuruh bayar ini. Nah, akhirnya tidak saya lanjutkan itu. Saya sudah feeling saya nggak mungkin lah ini. Ternyata beneran itu yang saya tanya beberapa yang sudah bayar pun ternyata di situ juga nggak diterima. Gitu. Jadi sudah dapat banyak itu salah satunya. Jadi ya hati-hati, kadang ada penipuan juga. Itu yang pernah saya alami loh ya maksudnya. Pokoknya nggak apa-apa menggali informasi, cari informasi, betul. Tapi ketika nanti dipanggil terus ada embel-embel kalian suruh bayar, pikir ulang lagi lah. Pikir ulang lagi. Dan juga ada ini terjadi sama adik saya. Jadi adik saya itu ditawarin entah jadi supir taksi, bahasanya supir taksi atau kerja di taksi, diiming-imingin gaji besar, dapat fasilitas nomor handphone, dapat fasilitas handphone dan sebagainya. Tapi syaratnya harus ninggal sertifikat rumah. Wah, itu malah nah itu teman-teman ya. Jadi kadang kan banyak yang kita tidak tahu ya. Intinya kalau dapat pekerjaan disuruh ninggal jaminan, entah itu sertifikat, entah itu ijazah, itu jangan mau. Nah, ya kan? Malah lebih bahaya lagi. Bahaya lagi karena saya juga pernah ketemu orang yang kerja di suatu koperasi, ninggal sertifikat di situ, ternyata bermasalah. Ketika dia mau keluar, sertifikatnya masih ditahan, bahkan dia dituduh punya utang banyak di situ. Kalau mau ngambil sertifikat harus membayar jumlah sekian juta. Nah, disalahgunakan. Iya, akhirnya disalahgunakan. Makanya ini juga catatan buat teman-teman yang baru cari kerja, jangan pernah mau kalau pekerjaan itu disuruh
meninggal jaminan. Meninggal jaminan. Entah itu sertifikat rumah, ijazah itu jangan gitu. Betul. Itu Mas Bayu. Nek, jadi menurut saya tips yang keempat ya di media sosial yang begitu sangat luar biasa, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Tapi harus pintar-pintar memilah. Pintar-pintar memilah dan juga kembali lagi jangan gengsi. Iya. Balik lagi Jangan gengsi. Saya walaupun seperti ini ya, sudah pernah jadi kuli bangunan, Mas. Sudah pernah jadi kuli bangunan. Karena itu tadi prinsipnya yang penting kerja dulu. Betul. Saya pernah jadi kuli bangunan, ikut berapa bulan itu. Yang penting ada penghasilan dulu kan. Pernah ikut jadi tukang cat, juga pernah. Terus jualan roti di Malioboro, itu juga pernah. Karena prinsip saya yang penting bekerja. Apapun pekerjaannya yang penting hasilnya halal. Bahkan yang menyedihkan itu waktu itu jualan roti di Malioboro, datang pas nyampe di Malioboro hujan deras. Nah, kan nggak bisa jualan tuh. Iya. Nah setelah terang, setelah reda kita jualan, tapi kan udah sepi. Iya Mas. Cuman dapat waktu itu kalau nggak salah 6.500. 6.500. Dapat untung 6.500 toh. Malam itu malam paling apes menurut saya. 6.500 kan, pulang. Di tengah perjalanan banyak bocor. Akhirnya nambal 6.500 itu pas di nambal ban. Nah itu apa? Nggak dapat apa-apa, dagangan nggak laku, dapat bocor ya. Tapi ya itu tak nikmati, ya memang seperti itu. Jadi intinya memang kalau kita mau bekerja, insya Allah dapatlah gitu. Dapat. Yang penting itu jangan gengsi dan harus berani menerima resiko lah. Betul. Terus yang tips yang kelima Mas Bayu? Tips yang kelima Ada nggak? nggak ada lah. Oh, berarti kan kalau kan mainnya kan masih di perusahaan ya Mas. Daftar di perusahaan itu ya paling cuma 3 tips tadi itu sih. Oh gitu. Oh berarti jadi kan kerjanya cuma di satu perusahaan itu Pak ya? Berarti ya? Ya pindah-pindah. Oh pindah-pindah. Cuma paling lama paling pertama dari lulus ya di situ. Di situ itu ya. Oh, hampir ya. 7 tahun. 7 tahun. Iya ya. Jadi tapi yang paling penting dari semuanya adalah kembali lagi satu etika. Betul. Jadi seseorang itu akan respect kepada kalian ketika kalian itu menjaga etika kalian. Jadi itu penting juga itu penting sekali. Jadi dimanapun nggak perlu apa maksudnya nggak harus di perusahaan. Betul. Termasuk ketika ngecat pun harus juga punya etika itu loh. Jangan kayak itu tadi kayak yang saya sampaikan ngecat seenaknya kan gitu tuh. Warnanya blontang-blonteng. Iya gitu. Jadi gitu rekan-rekan. Tips-tips dari saya dan Mas Bayu menurut pengalaman saya dan Mas Bayu tentang pengalaman cari kerja lah ya. Jadi pengalaman cari kerja, suka duka kerja dan hal-hal yang harus dijaga dalam pekerjaan. Ini gitu. khususnya buat fresh graduate. Nah, jadi yang baru lulus ini, khusus yang baru lulus, yang masih bingung cari kerjaan, yang penting itu tadi terus cari informasi. Gitu. Kalau yang sudah pernah bekerja sih paling tipsnya ya cuma menjaga etika aja. Ya betul, jaga etika. Sepintar apapun kamu, kalau etikamu buruk, sepandai apapun kamu, kalau etikamu buruk pasti nggak dipakai, ya kan? Nggak akan dipakai. Karena orang itu akan lebih suka dengan orang yang punya etika tapi skillnya rendah, karena skill itu kan bisa dilatih. Bisa dilatih. Tapi kalau etika itu kan ya karakter dasar kan. Karakter dasar. Karakter dasar gitu. Maupun kamu pinter kalau etikamu jelek ya. Betul. Nggak akan. Betul. Oke. Iya. Jadi intinya gitu teman-teman. Nah, intinya ada pekerjaan itu kalau dicari insya Allah dapat lah ya. Betul. Dan jangan putus asa, jangan malu dengan pekerjaan yang tidak sesuai bidang, dan jangan malu dengan pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Ya, Selama yang masih ada itu ya diambil dulu aja, ibaratnya bisa untuk batu loncatan kan gitu. Kayak saya itu tadi yang saya ceritakan, saya juga pernah jadi tukang kuli dan sebagainya. Karena memang kondisinya waktu itu ya hanya di situ gitu. Pokoknya yang penting dapat kerja dulu. Nah, yang penting dapat kerja dulu. Gitu. Enak pokoknya. Bisa nikmati hasil keringat sendiri. Tapi kalau hanya di rumah tiduran terus berhayal, ngimpi kapan ya saya dapat kerja ya nggak dapat kerja itu. Ya iya. Itu kan kerjaan yang halal, kerjaan yang haram aja harus berusaha juga. Betul. Yang sama aja. Betul sama. Bahkan nek sing haram ya
resikonya jauh lebih besar. Resikonya kan? malah lebih besar. Betul. Daripada mencari kerjaan yang halal. Jadi seperti itu. Ada lagi Mas Bayu? Cukup sih. Cukup ya. Gitu ya rekan-rekan. Jadi hari ini banyak informasi yang kita sampaikan, semoga menjadi manfaat bagi kamu yang mendengarkan ya. Jadi ya seperti itulah. Sepertilah gambaran kehidupan di dunia pekerjaan. Khususnya fresh graduate. Nah, mungkin setelah ini nanti kita bisa bahas juga, karena kita sekarang bidangnya kan bukan lagi bekerja nih status kita. Sama-sama kita sedang mencoba menjadi pengusaha kan gitu toh. Mas Bayu sekarang punya bisnis minuman ngombe wae. Terus saya juga punya bisnis di bidang interior kan gitu. Bahkan saya sama Mas Bayu juga membuat satu bisnis baru namanya Madawa Studio. Madawa Studio itu di mana kita itu memanajemen konten media sosial. Jadi bagi kalian juga yang pelaku UMKM tidak punya waktu untuk mengelola media sosial, kalian bisa menghubungi Madawa Studio. Nah, kita mungkin selanjutnya bisa cerita soal nanti bagaimana memulai bisnis dari kecil ya. Dari bisnis bukan dari nol. Tapi dari kecil. Dari kecil. Nek nol itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nek menurut saya nggak mungkin lah. Ya meskipun mungkin 1% lah kan gitu kemungkinannya. Kan bisnis dari nol istilah kata aja sih. Istilah kata bisnis dari nol. Padahal ya. Padahal ya nggak mungkin dari nol, tetap harus ada modalnya kan gitu. Pasti ada modal. Walaupun itu kecil itu sebenarnya. Iya, oke. Oke gitu teman-teman, saya rasa sudah cukup, nggak usah panjang lebar, yang penting ada manfaatnya. Saya sama Mas Bayu mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai Mas Bayu ya. Dan kita ucapkan sampai bertemu kembali. Di ngosan selanjutnya. Di ngosan selanjutnya di ngobrol santai. Bye bye.